Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febri Muzaki dengan NIM 2141101101006. Di sini saya akan menyampaikan edukasi yang berkaitan dengan teknologi. Nah, yang pertama itu kita mengenal apa sih itu teknologi. Nah, yang pertama itu teknologi ialah sebuah sarana yang diperuntukkan untuk memudahkan urusan-urusan manusia. Jadi di sini teknologi ini berkaitan dengan kemajuan pesat, perkembangan keilmuan, terus penemuan dan juga riset. Nah, untuk teknologi sendiri ini sekarang benar-benar pesat dan juga maju. Di antaranya berbagai penemuan dan juga riset yang ditemukan oleh para ilmuwan atau pakar sekitar abad 19. Itu ketika munculnya revolusi industri di Inggris. Nah, itu yang menandakan bahwa kemajuan teknologi berkembang pesat sampai sekarang, sampai abad ke-21 ini. Nah, beberapa macam teknologi ini digunakan dalam kebutuhan sehari-hari manusia, termasuk juga dalam melakukan pekerjaan rumah, tugas kantor, dan juga berkomunikasi sehari-hari. Untuk beberapa macam penemuan teknologi sekarang ini yang benar-benar menjadi pengaruh bagi umat manusia, khususnya yang benar-benar mempengaruhi sistem berkomunikasi manusia, yaitu yang pertama itu adalah handphone. Terus yang kedua itu adalah komputer, dan yang ketiga itu internet. Tiga hal ini adalah penemuan yang mempengaruhi cara hidup manusia, cara berkomunikasi manusia, dan juga cara manusia itu saling berhubungan satu sama lain, bahkan sampai seluruh dunia pun terhubung dengan adanya tiga hal ini. Yang perlu saya jelaskan, yang pertama itu adalah tentang handphone. Nah, apa sih itu handphone? Handphone ini adalah alat atau telepon yang digunakan secara massal, bahkan sampai di seluruh dunia itu menggunakannya. Nah, handphone ini itu salah satu telepon yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi handphone ini itu pertama kali diciptakan itu di tahun 1970 oleh Martin Cooper. Dia ini adalah seorang dari pegawai Motorola yang melakukan riset dan juga uji coba terhadap telepon tanpa kabel dengan signal kira-kira 1 kHz sampai 5 kHz
Dan untuk si Martin Cooper ini melakukan percobaan di tahun pertamanya untuk pertama kalinya melakukan telepon tanpa kabel, dan itu berhasil. Ya, selang 10 tahun setelah penemuan handphone tersebut pada tahun 1990, beredar yang namanya sistem jaringan. Sistem jaringan ini ada dua. Yang pertama itu CDMA, yang kedua itu GSM. Nah, CDMA ini berlaku di Amerika Serikat, sedangkan kalau GSM ini berlaku di Eropa. Nah, untuk pertama yang sistem CDMA ini singkatan dari Code Division Multiple Access, adalah salah satu jaringan yang menghubungkan antara satu provider dengan sebuah perangkat yang bernama handphone. Jadi untuk sistem CDMA ini yang tidak bisa dihubungkan ke dalam beberapa macam handphone. Nah, ini sistem ini hanya terbatas pada satu handphone dengan cakupan satu provider. Misal handphone A dengan provider A, terus handphone B dengan provider yang B. Jadi untuk menghubungkan dari sistem provider A ke B itu tidak bisa, harus sesama provider A dengan provider A dengan handphone A, begitu. Jadi sistemnya satu jaringan. Untuk yang kedua ini ada GSM. Nah, GSM ini adalah salah satu sistem jaringan yang banyak digunakan di berbagai negara. Sistem ini diperkenalkan di Eropa, khususnya yang mempelopori sistem ini yaitu negara-negara Baltik atau negara-negara Balkan seperti Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia. Nah, itu salah satu yang mempelopori sistem GSM ini. Untuk sistem GSM ini, sistem operasinya itu global. Kita lihat saja dari singkatannya GSM itu, yaitu Global System for Mobile Communication. Jadi sistem jaringan ini bisa berpindah dari provider A ke provider B, atau enggak dari perangkat A ke perangkat B. Jadi yang lebih jelasnya gini, kita mempunyai sebuah handphone yang dari provider A. Nah, terus kita mau bertukar perangkat handphone dari perangkat A ke perangkat B. Nah, itu untuk sistem jaringannya kita bisa memakai provider di jaringan A ketika kita menggantinya ke perangkat B. Jadi sistem ini sangat efisien bagi yang mengganti perangkat seperti handphone, dan ini juga dipakai di seluruh dunia, bahkan sampai di Indonesia. Sistem ini paling terkenal gitu. Nah, itu ialah salah satu beberapa kemajuan dari yang pertama, yaitu handphone. Itu salah satu kemajuan pesat di bidang teknologi. Nah, yang kedua ini ada komputer. Nah, komputer ini
Untuk perkembangannya memang sangat panjang, tapi kita ringkas saja. Untuk komputer ini diperkenalkan pada tahun 1940 dengan sistem yang masih sederhana. Tujuan untuk diciptakan komputer ini adalah hanya untuk mengolah data. Jadi data statistik yang sangat tidak mungkin diolah dengan mesin ketik, itu diolah dengan menggunakan superkomputer ini dengan berat mencapai kira-kira 100 kg. Lalu setelah beberapa puluh tahun, komputer itu size-nya mengecil. Jadi kira-kira hanya berkisar 1,5 kg sampai 1,1 kg. Nah, yang membuat perkembangan komputer pesat ini yaitu di dalam software-nya. Software-nya itu yang bernama Microsoft. Jadi sistem Microsoft ini benar-benar sangat membuat perkembangan komputer itu semakin maju. Sistem Microsoft ini diperkenalkan pada tahun 1980 oleh Bill Gates, dan ini menjadi percobaan untuk bagaimana cara menjalankan sistem komputer itu dengan sebuah software begitu. Akhirnya semakin kesini software Microsoft pada komputer itu semakin berkembang, dan pada akhirnya benar-benar menjadi salah satu software yang paling banyak digunakan oleh kalangan umat manusia di seluruh dunia. Nah, itu adalah salah satu perkembangan komputer dari tahun 1940 sampai dengan penemuan tadi software Microsoft yang memajukan dunia komputer. Terus yang ketiga itu adalah sistem internet. Nah, sistem internet ini salah satu jaringan yang menghubungkan antara perangkat A ke perangkat B dan sebaliknya. Nah, internet ini sangat vital bagi kelangsungan komunikasi di seluruh dunia. Jadi untuk internet sendiri ini benar-benar salah satu sistem komputer yang bisa menghubungkan ke berbagai seluruh dunia. Nah, awalnya internet ini memang bukan dikhususkan untuk saling berkomunikasi, tetapi juga awalnya internet ini digunakan untuk keperluan militer. Jadi di tahun 1960 ini ada yang namanya ARPANET yang dibuat oleh Badan Militer Amerika Serikat untuk mendeteksi serangan musuh. Pada saat itu masih perang dingin dan juga militer Amerika Serikat khawatir dengan serangan rudal balistik, dan itu menginisiasi militer Amerika Serikat untuk membuat yang namanya internet pertama, yaitu ARPANET, untuk mendeteksi serangan-serangan musuh. Pada akhirnya internet ini diriset oleh universitas-universitas di Amerika Serikat untuk dikembangkan sebagai sistem di dalam sebuah komputer untuk menghubungkan antara
komputer dari Universitas A ke Universitas B. Nah, sampai sekarang internet yang digunakan sampai sekarang ini yaitu adalah internet yang diriset oleh universitas di Amerika Serikat ini. Jadi benar-benar sangat pesat sekali. Di tahun 1990, internet ini mulai benar-benar digunakan di seluruh Amerika Serikat. Sebagiannya untuk mengirimkan email dan juga menjalankan sistem operasi komputer. Sampai di tahun 2000 itu internet bukan hanya digunakan untuk mengirimkan email, tetapi juga digunakan untuk keperluan pencarian kata melalui Google. Nah, jadi pada tahun 2000-an ini Google baru berumur sekitar 5 tahun, dan ini langsung berkembang pesat menjadi mesin pencari atau search engine istilahnya, agar orang-orang itu memudahkan untuk pencarian informasi, terus buku, dan juga informasi lain yang berkaitan dengan pendidikan, politik, maupun ekonomi. Nah, itu adalah penjelasan dari ketiga elemen teknologi yang berkembang secara pesat di abad ke-20 sampai ke-21 ini. Jadi untuk perkembangan teknologi sendiri benar-benar sangat memudahkan manusia, serta di balik teknologi ini banyak dampak negatif yang kita harus hindari, seperti pembajakan. Yang pertama itu ada pembajakan komputer. Terus yang kedua itu ada virus-virus yang masuk ke dalam perangkat-perangkat seperti handphone, komputer, dan juga perangkat komunikasi lainnya. Dan yang ketiga itu ada penyadapan. Penyadapan ini dilakukan oleh penipu-penipu yang memang tujuannya untuk mengambil keuntungan dari pemilik perangkat tersebut. Ya, jadi itulah salah satu kejahatan cyber yang harus kita hindari, dikarenakan perkembangan teknologi ini semakin pesat. Kita harus berhati-hati dengan serangan-serangan cyber tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.